Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan estimasi biaya konstruksi bab hitung bangunan secara rinci ya, rap rinci. Kemarin kita sudah susun WBS nya. Nah, ini susun WBS. Kemudian kita juga sudah membuat atau menyusun analisa harga satuan. Jadi mulai dari pemasangan boplang yang ada di desanya, kemudian galian tanah ya, kalau bisa disusun tuh berurutan ya, urut seperti yang kita susun di dalam bill of quantity ya. Jadi di sini ada galian, kemudian galian biasa ya, galian sampai 1 meter, kemudian 1 sampai 2 meter, pemadatan tanah. Jadi keseluruhan sudah kita ya, sudah ditantumkan ya. Cara membuat ini yang kemarin sudah kita jelaskan, cukup kita buat rumusnya, kemudian kita untuk yang berikutnya tinggal di blok ya, kemudian di copy ya, salin, kemudian nanti ya kasih antara ini tiga baris. Nah, baru diklik di situ, kemudian tinggal diisi, diganti ini tenaga kerjanya, bahannya gitu. Nah, setelah kita dapat semua, sudah input harga bahan sesuai dengan lokasi kita di mana ya, bisa berdasarkan basic price, atau lebih baik ya kalau kita sudah survei di lapangan harga-harga lapangan seperti apa. Ini saya contoh dari Kabupaten Purbalingga ya, dari Kabupaten Purbalingga, sehingga mungkin kalau dengan 6 jauh. Ini basic price nya dari Kabupaten Purbalingga, atau bisa cari juga di internet ya. Kita dapat order dari mana, misalnya basic price Kabupaten Purbalingga. Ini ada ini ya, dari PUPR, kita tinggal download. Oke, tinggal kita buka. Nah, ini tinggal kita pindahkan mana-mana yang kita butuhkan ya, kita butuhkan mana. Nah, ini harga-harga terbaru, umpamanya tidak ada di sini, tidak ada di dalam basic price ya. Sekarang sudah mudah mencari, nggak perlu ke toko-toko. Mungkin untuk daerah-daerah yang sudah komunikasinya bagus, contoh misalnya masuk ke Tokopedia ya, masuk ke Tokopedia, kita mau cari yang di sini tidak ada misalnya ya, yang di basic price nya nggak ada, di basic price ini nggak ada, kita bisa cari lewat situs ini, misalnya Tokopedia atau Bukalapak dan sebagainya, misalnya seal ya. Nah, silen putih misalnya ini. Nah, harga ini misalnya ini. Nah, kita batasi di sini lokasinya. Kita cari di sini Kabupaten Purbalingga. Ya. Oh, nggak perlu pakai kabupaten kayaknya. Nah, ini ada, tinggal kita centang, terapkan. Nah, ini yang muncul ya, ini harga di Kabupaten Purbalingga ya.
karena ya lokasinya sudah kita tentukan, tinggal ini bisa kita ambil harga ini. Oke. Oke, setelah kita isi daftar bahan, upah juga ada di dalam basic price ya. Upah biasanya paling atas ya, mungkin paling bawah. Ada upah alat ya, ini ada upahnya, upah ambil dari sini, atau survei di lapangan kalau tidak ada basic price. Oke, setelah kita isi semua ini bahan, upah, alat bila diperlukan, ada sewa pemotong besi dan sebagainya. Oke, kita masuk ke BOQ. Di BOQ ini kita isikan di sini pemasangan boplang. Nah, pemasangan boplang, analisa harga satuannya berapa. Tinggal kita plus, lalu ke analisa harga satuan, klik di sini. Oke. Ya. Nah, ini di sini sudah rumusnya, tinggal berikutnya di sini adalah kuantitasnya. Kuantitas kita ambil dari, kalau ini pemasangan boplang itu kita ambil luasannya, luasan tanahnya ya, karena keliling ya. Kita ambil dari gambarnya. Kita buka gambar. Oke, kita lihat denahnya ya. Denah lantai dasar. Ini ukurannya 8 kali berapa ini? Kali 10 ya. Jadi kelilingnya ya 10, sini 10, 20, 8 dengan 8, 16 tambah 20, 36 meter. Nah, kita tunggu di sini 36 meter panjang. Oke. Untuk pembersihan lapangan, nah pembersihan lapangan ya, pembersihan lapangan sesuaikan dengan keadaan lapangan. Misalnya keadaan lapangan yang seperti ini, kira-kira berapa ongkos kebersihan membersihkannya. Kalau seperti ini berapa kira-kira. Kalau seperti ini berapa kira-kira. Lah tinggal ini pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Nah, tinggal di sini berapa. Misalnya yang kosong begitu, taruhlah 500.000. Nah, ini kuantitasnya ya, sama ya. Kalau satu saja bisa satuannya. Ini tadi sudah di copy, satu gitu ya, 500.000. Pengadaan air untuk kerja ini memang ya, ini lamsam juga ya, berdasarkan pengalaman. Kira-kira berapa satu tank, berapa tangki. Kalau untuk kapasitas misalnya 3000 liter, nah dalam berapa, mungkinnya sehari berapa, itu bisa dihitung dari kebutuhan air bersih ya, bisa itu. Artinya penghuni di situ plus untuk kebutuhan kerja, kebutuhan tukang juga kebutuhan kerjanya ya. Misalnya di sini ya, kita lah kira-kira lah, kalau satu tangki 30.000 misalnya, setiap hari itu satu tangki, 20 hari bangunan selesai ya, 30 kali ya, 30.000 kali 20, hasilnya 600.000. Sini 600.000. Oke. Pembuatan gudang ini juga ditaksir. Pembuatan gudang ya, gudang itu ya tergantung mungkin besarnya seperti apa. Misalnya besarnya seperti ini, kira-kira apa. Besarnya seperti ini, kira-kira berapa. Nah itu ya memang relatif ya. Makanya pengalaman ini sangat diperlukan
Misalnya ini ya, kalau hanya tutup seng misalnya ya mungkin habis 2 juta lah. Kemudian direksikit juga demikian, direksikit untuk pihak pemborong nanti tempat tinggalnya atau tempat ya untuk kerjanya ya, misalnya ya di sini mungkin 5 juta gitu ya. Oke. Ini tanah galian di Revit ini enggak ada ya. Ini kita lihat nanti bisa dari pondasinya. Pondasi, kita lihat di pondasi. Ya, pondasi. Saya kita lihat di sini di pondasinya ukurannya berapa? Misalnya kayak ini ukuran berapa pondasinya? 250 60 tinggi. Tingginya berapa? Di sini tinggi 900 ya, 900, belum ada batu kosong. Batu kosong sudah dihitung ya. Jadi total 900, 250 kali 60 kali 900. 250 bagian atas, 600 bagian bawah. Jadi menghitungnya ya, yang pondasi tadi mestinya bisa bikin daftar tersendiri untuk hitungan ini. Nah, misalnya ini galian ya, galian itu ya nggak bisa dibikin miring atas, karena berarti 600 ya, 600 0,6 ya, 0,6 meter ya, kali 0,9 kali panjangnya pondasi ya. Panjang pondasi secara keseluruhan berapa ya? Panjang pondasinya di Revit bisa dilihat di kuantitasnya ini, di structural framing ya. Ini pondasi tengah berapa meter ini? 152 pondasi tengah. Pondasi tepi 143. Jadi 100 ya, 143 ya, itu 43 ditambah untuk pondasi tengahnya 152. Panjang ya, ini panjangnya nggak ada, ini luas ini ya. Kita tambahkan fieldnya untuk panjang, length ya, panjangnya. Oke, formatting ada enggak untuk panjang total? Tidak ada ya. Oke, di sini panjangnya, panjangnya untuk jumlahnya ini belum ya. Oke, kita di panjang. Oke, di sini totalnya. Wow, iya satu-satu ini. Jadi harus jumlah sendiri ini. Ya, tidak ada rumusnya panjangnya ini. Ini jumlah yang ini bisa dipindahkan ke Excel ya. Wah, ini bentuk Excel ya. Nanti kita buka di Excel atau di Google Sheet, masukkan, kita simpan di RAB. Oke. Coba kita buka sehingga kita bisa jumlah materi ya. Kalian simpan di mana terserah, Google Drive nya kalian. RAB structural framing ini kita buka.
Nah, ini sudah ada, jadi pondasi tengah ini belum ada jumlahnya. Kita jumlah aja, buka dengan Google Spreadsheet. Oke, kita jumlah untuk pondasi tengah ini panjangnya berapa, zoom, lalu dari sini ya sampai sini. Oke, ini 34 meter ya panjang. Oke, kemudian pondasi tepi, luar besi tepi, ini pasangan batu ya, pasangan batu. Ini jumlahkan. Ini ada yang belum ini. Oke, jumlahnya 320. Ini yang mana? Kita coba ke yang di sini ya. Oh, bukan anu ya, totalnya itu. Oke, jumlahnya jadinya ini kita tambahkan ya. Jadi ditambah dengan pondasi tepi. Oke, totalnya ada 67 meter. Jadi yang tadi dirap salah. Jadi ini sama dengan ini dikali 67 meter. 36,18. Kita masukkan di sini 36,18. Oke, berikutnya urukan kembali ya, urukan kembali ini sepertiganya ini ya. Kita bisa ambil aja volumenya kira-kira sepertiganya. Ini jumlah zoom. Oke, kemudian ini sepertiga 0,33 kali yang sama dengan 0,33 kali ini. Oke, kemudian pemadatan tanah. Pemadatan tanah sama dengan ini ya, karena yang ditimbun kembali ini akan dipadatkan, berarti sama dengan ini. Oke. Urukan bawah pasir pondasi. Urukan bawah pasir pondasi kita lihat di Revit-nya ya. Kalau kita lihat di Revit-nya, kalau kita lihat pondasinya ya, panjang lebar bawah pondasi kan 600. Nah, panjang keseluruhan pondasi kita bisa lihat di structural framing ini. Nah, dia termasuk structural framing ya. Nah, ini panjang pondasi ini enggak dinampakkan ya. Kita nampakkan panjang pondasinya. Jadi panjang length L, panjang pondasi, kemudian format panjang, kita ambil jumlahnya. Oh, dia nggak ada jumlah ya. Ini ada panjangnya nih. Kalau kita simpan ya, kita ekspor ya untuk reportnya, schedule structural framing ya. Oke, nah, kita buka sini. Sudah masuk belum? Yang 3 belum ya, kita panggil ulang. Udah masuk structural framing ini ya, kita buka. Tapi ini kita buka dulu ini kan CSV yang Excel, ini kita harus buka dengan Google Spreadsheet. Keseluruhan pasir tengah dengan ini. Nah, ini yang dijumlah ini. Jadi di sini kalau meter kubik satuannya nggak boleh nih, harusnya ya angka saja. Jadi pakai angka sajalah. Sama dengan 116 ditambah
1,09. Ini 1,16. Ya. Oke, 2,25. Kita masukkan di sini 2,25. Oke. Pasangan pondasi batu kosong. Kita lihat di struktural framing itu. Kosong, batu kosong, ada enggak? Kalau enggak dipasang ya pondasi batu kosong, sini enggak ada datanya ya. Jadi karena dia menyatu dengan ini nih. Oke, kalau gitu kini kosongin aja 0. Oke, pasangan batu kali ini juga nggak bisa dijumlah ya, di sini karena ini ada satuannya. Jadi kita jumlah model tambah angkanya ya. Jadi ini ditambah ini pondasi tengah dengan pondasi tepi ya. Jadi ini copy aja di sini ya. Oke, kemudian yang ini kita copy. Oke, kita hilangkan satuannya. Oke, ini juga kita hilangkan satuannya. Nah, ini baru dijumlah. Zoom yang ini. Oke. Oh, ini masih ini komanya ya. Koma. Kemudian ini koma. Oke, 28,56. Kita masukkan di sini 28,56. Oke, berikutnya adalah beton bertulang. Beton bertulang ini slough. Jadi kita lihat volume slough ya. Volume slough ada berapa? Ini kan berdasarkan ini meter kubik. Satuannya apa kalau ini pemasangan ini? Ini di 2261D. Ya. Kalau besi dia pemasangan besi 22D ya, D. Pembersihan balok ring slough ini. Oke, kita lihat di sini dia per 100 kg ya. Jadi untuk kolomnya ini kita pakai 1 meter kubik 100 kg, itu sudah benar. Ini per meter. Jadi yang perlu kita cari volumenya ya, volume. Jadi bekisting ya, bekisting kita lihat di AHSP nya bekisting ini per meter persegi ya, per meter persegi. Atau kalau ini lebih jelasnya ya per kilogram, per 100 kg ya, per 100 kg biar lebih jelas. Ini meter persegi, pengecoran meter kubik ya. Kita lihat di AHSP nya kalau pengecoran. Nah, ini pengecoran per meter kubik. Ini satuannya per meter kubik. Jadi kita masukkan di sini per meter kubik. Nah, tinggal ini bongkaran ya, bongkaran. Ini pengecoran sudah tadi meter kubik, tinggal yang ini bongkarnya. Bongkar per apa? Bongkar cetakan. Bongkar cetakan ini satuannya ya per meter kubik ini. Oh, per meter persegi ya. Kita lihat di ini bukan SNI soalnya. Jadi per meter persegi sesuai dengan satuan bekisting ya. Di per meter persegi. Oke. Kita cari ini berapa kubik. Kita bisa lihat di
itu masuk structural framing atau bukan. Nah, ini slope ada jumlahnya 2,17 ya. Ini 2,17. Oke, bekistingnya sama kanan kiri ini kita lihat panjangnya. Dia di structural framing panjang ini, length panjang tuh ini ya, ini panjangnya harusnya. Slope ini dijumlah, jadi dijumlah dulu slope-nya ya, jumlah sum. Oke, enter. Jadi jumlahnya ini, kalau ini panjangnya ya, panjangnya 172,805 meter. Ya, mau kita cari luasnya ya, luas berarti kalau slope itu kan kanan kiri saja, bawah atas nggak ada. Tinggi papan cor di sini slope-nya 15, tinggi 20 ya. Tapi kan nggak pas-pas, itu bisa lebih. Tapi 20 ya bisa. Jadi buat aja 20. Jadi di sini dikali luas itu kan panjang kali lebar. Nah, lebarnya 20, 0,2 ya. Ini dikalikan 0,2 dikalikan 2 sisi. Jadi sama dengan kolom yang ini ya, dikali 0,2 dikali 2. Oke, ini satuannya udah meter persegi. Maju ke depan ini 3, jadi 69,5 meter persegi. Oke, diketik di sini bekisting 69,5 ya, 69,5. Oke, enter. Oh, salah ya, ini sama ya, satuannya meter persegi, meter kubik, meter persegi. Oke. Kemudian pengecoran ini kubik ya, kubikasi, sama dengan pembesian. Ini pembesiannya kan juga kubik, walaupun satu kubiknya 100 kg gitu. Nah, ini ngikutin ini aja berarti. Jadi sama dengan pembesian slope. Enter ya. Bongkaran cetakan sama ya dengan volume slope. Oke, untuk slope sudah selesai. Kita lanjut ke kolom lantai dasar ya, kolom lantai dasar ukuran 13x13. Kita masuk ke hasil convertnya ya, hasil convert dari Revit-nya. Di sini ada kolom ya, volume kolom. Sudah ada belum? Kalau belum ada, kita masuk ke, oh ini ada ya, sudah ya. Rekaman sebelumnya ada itu di depan. Oke, kita buka, klik 2 kali, buka dengan Google Sheet. Oke, buka dengan Google Sheet. Nah, ini kita tinggal jumlahnya sudah ada ini, kolom lantai 1 1,83.
Oke, masuk ke sini tinggal isikan 1,83 volume. Pemasangan backcasting ini, backcasting kolom itu kan 4 sisi ya, yang kita adalah meter persegi. Kita masuk ke kolom, lihat panjangnya ya, di sini panjang ada enggak ini? Berarti kita masuk ke Revit. Untuk kolom kita tambahkan fill tinggi. Nah itu tinggi ya, bukan panjang. Kalau kolom itu posisinya ke atas, jadi tinggi juga enggak ada. Oke, kita bisa hitung saja tinggi. Kita lihat di tampak depan ya. Kita lihat tingginya berapa dari lantai dasar ke lantai 1, 2950 ya. Berarti tinggal jumlah kolom ya. Jumlah kolom ada berapa di sini? Lantai 1 ini jumlahnya ada di formatnya, belum. Kita masuk ke fill dulu ya. Nah, di format, di sortirnya ini kita masukkan jumlah ya. Ini kan by comment. Nah, ini by material. Atau manual ya bisa, tinggal dihitung. Tiga puluh tiga ya, 33 kolom. Jadi kita masuk ke kolom ini, kita kalikan aja di sini. Jadi sama dengan 0,13. 0,13 itu apa? Tebal kolom ya, tapi enggak, kita bikin backcasting ya enggak seukuran itu, mesti lebih panjang lagi ya, karena aku tuh posisi paku. Nah, jadi ada dua sisi yang 13, dua sisi yang lebih panjang. Jadi 0,13 ditambah 0,15 ya, kali jumlah kolom. Kolomnya tadi ada 33 kali 33. Oke, ketemu 42,24 meter persegi. Masukkan ke BOQ. Jadi 42,24. Oke. Oh, ini salah ya. Titik ya, ini harus koma. Kalau titik nggak jadi, koma. Oke, jadi pengecoran beton ini kubikasi ya, sama dengan pembesian kan juga berdasarkan kubikasinya, volume. Nah, kita tinggal sama dengan, lalu klik di sini. Bongkar cetakan sama dengan backcasting ya, dia per meter persegi. Oke, sama dengan klik yang ini. Oke, kolom lantai 1 udah selesai. Kita lanjut nanti.